الفاتحة لرسول الله ولسان رسول الله وأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا روح جميع مشايخنا وسنيدتنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تغشم بالرحمة والمغفرة يعيد علينا من بركاتهم وصرارهم في الدين والدنيا والآخرة على ما نهم شيخنا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ بكر بن سالم وعلى من هم شيخنا سيد الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن علي المشهور أن الله تغشم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وصرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هدينيه وعلى كل نية صالحة جامعة لكل خير دافعة لكل شر بسر النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم بعد أداء فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu dengan kita dapat mengerjakan salat zuhur terlebih dalam keadaan berjamaah. Puji dan syukur pula kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk dapat mendengarkan akan sabda demi sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan harapan mudah-mudahan dengan berkat kita mendengarkan hadis demi hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Sampai kepada hadis yang ditulis oleh Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba ash'ath a'mad aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Rawahu Muslim. Ini hadis menggambarkan bahwa kita manusia tidak boleh memandang kepada fisik seseorang, karena terkadang ada fisik orang Masya Allah, kalau kita lihat dari mazhar, dari apa yang nampak oleh mata kita, itu orang-orang baik, pakaiannya pakaian yang baik, gamis, jubah, bolang, selendang, ya kalau tahu pakaiannya pakaian luar biasa Islami. Tapi terkadang orang-orang kita jangan hanya memandang dengan fisik atau mazharnya. Kalau ada pula orang-orang yang biasa pakaiannya standar, baju kaos, berselawar, orangnya biasa, orangnya sederhana, bisa saja orang yang sederhana tadi lebih baik daripada orang yang berpakaian yang berbagai macam aksesoris yang dipakai oleh orang-orang kita. Oleh karenanya hadis baginda Muhammad ini sangat-sangat menggambarkan kepada kita agar orang-orang kita jangan sampai berprasangka yang kada baik lawan orang. Karena ujar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam rubba ash'ath. Ash'ath itu kalau dibahasakan bahasa kitanya, ada orang ujar baginda Muhammad rambutnya itu kada diurusnya, rambutnya tahambur. Ujar orang Banjar teku sasai. Rambutnya itu teku sasai. Aghbar. Orangnya ini pulang, nih Nabi Muhammad menceritakan sahabat di zaman sidin yang kata rubba ash'as aghbar. Aghbar itu pakaiannya berdebu, orangnya berdebu, kada murus kawan dirinya sendiri.
madfu'un bil abwab, dan orang ini seringkali ditolak oleh orang-orang, dianggap orang seperti orang gila karena diherani orang. Dikatakan oleh para ulama madfu'un bil abwab, ini orang kadang memiliki pangkat jabatan. Tapi secara umum ini orang, masya Allah, orang sederhana. Orang sederhana, ujar baginda Muhammad, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Jikalau orang itu bersumpah menyebut dengan nama Allah, maka apapun yang dipintanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makanya orang kita kada kawa mi'tihi lawan mazhar. Mazhar itu apa? Lawan nang nampak dengan mata kepala kita ini. Terkadang ada orang pakaiannya bagus, ada di antasan ini pernah dulu pakaian bebiniannya syar'i benar. Kira baik kayak kalau tahu soalnya apa? Maling. Ada siapa bahari? Ada Abah Umar kan? Nah, pernah, masya Allah, tabarakallah. Hayopin, jadi kita wah ini kadang kawan memandang dengan mazharnya, tapi kita disuruh untuk berprasangka baik. Prasangka baik itu bagus. Yang lo tahu, tapi orang-orang kita kalau hendak menilai kesolehan orang itu dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang biasa, standar. Makanya ketika kami menginjakan kaki pertama di Tarim, di Hadramaut, ujar para perguruan, jangan sampai kalian berprasangka buruk dengan siapapun yang kalian lihat di sini. Ada orang pakaiannya masya Allah compang-camping, tukang putih sampah, tukang, ternyata mereka merupakan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wali. Jadi wali itu kada mesti pakaiannya gamis, jubah, bolang, kada mesti. Orang kekasih Allah itu karena inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling bertakwa, siapapun mereka, bagaimanapun pakaiannya, maka mereka lah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah Al Habib Jamal bin Taha Ba'agil, beliau pernah bercerita, ada orang ini orang ahli basirah. Basirah itu memandang dengan mata hati. Kalau kita memandang dengan mata yang ada di kepala aja. Kalau orang-orang soleh memandang bukan hanya dengan mata hati, tapi dengan mata batin mereka juga kamu memandang mi'tihi seseorang itu. Jadi apa? Suatu ketika ada orang yang pangkat sidin luar biasa, bisian anak murid sidin itu, masya Allah, orangnya soleh juga, orangnya dapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa juga. Ujar gurunya, tuh itihi datangi masjid itu, hitungi jumlah orang, jumlah kekasih Allah atau para wali-wali Allah, jumlahnya yang ada di situ di masjid itu 20 orang. Absen 20 orang tuh. Absen sidin 1, 2, 3, 4, 5 sampai 19. Jadi sidin nih tinggal sedikitnya lagi nang di masjid nih. Lah. Tinggal sedikit ya, tapi ujar sidin nih pindah karena nang potongannya lah. Ciri-ciri kewalian karena di orang-orang nang besisa nih. Sekalinya apa tunggal ikutan keluar. Habis sudah si masjid. Ada tertinggal orang yang pakaiannya pakaian resmi, pakaian askari. Ujar orang kita pakaian polisi. Ujar yang tukang catat nih, asal ada mungkin juga di polisi ini wali ini. Polisi wali, asal ada mungkin nih. Imbah tu nampak keluar sidin dari pintu masjid. Tepuk sidin bahunya. Uktuk ismi, tulis nama anda. Tulis nama anda di sidin, rupanya menahu juga sidin ini. Orang napa berbaju polisi aja wali bin auliyaillah. Jadi orang-orang kita kadang awak dari segi pandang kita nih. Kalau orang-orang itu dasar kekasih Allah Ta'ala itu pakaiannya biasa, sederhana, orangnya masya Allah compang-camping, dia biasa jadinya wali kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Ada orang-orang pernah diceritakan oleh para ulama kami. Dulu ada ketika itu kemarau panjang. Mereka meminta hujan, salat minta hujan. Ada orang di Buncuan, kada umpat pakaiannya bilang, ya compang-camping bang dari toh. Pakaiannya kayak orang ijak aja bahasa gitu, kayak orang gila sudah. Pakaiannya, tapi orangnya waras. Salat istisqa, salat minta hujan. Beberapa hari salat minta hujan, kada sing dikabulkan juga oleh Allah Taala doanya. Belum juga diturunkan hujan. Imbah tu napa? Meparak orang napa? Salah satu orang kerajaan datang mendatangi lon orang tuh.
Ujar Sidin mengatakan orang nang duduk nang pakaian compang camping tuh. Kalau bagian pian nina hendak hujan, pintalon ulun akan memintakan dalam Allah Taala. Orangnya pakaiannya biasa, standar. Orangnya pakaiannya compang camping. Lalu ujar Sidin, kenapa? Ketika itu orang-orang tadi itu meminta lawan Sidin supaya berdoa kepada Allah Taala. Mengangkat tangan Sidin. Belum tuntung mengangkat tangan, hujan sing labatan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya biasa, orangnya standar, orangnya ya Allah, hai. Jakanya kalau kita toh ada memandang orang itu kada terpandang lawan orang tuh. Tapi Allah lain. Kalau Allah memandang lawan nang di hati. Kalau kita terkadang masih memandang lawan nang pakaiannya, lawan bolangnya, lawan jubahnya, lawan selendangnya, lawan fisiknya, itu yang kita pandang. Kalau orang-orang saleh, mereka kadang perlu dengan memandang dengan hal yang demikian itu luar biasa. Jadi kita kadang diperkenankan untuk berprasangka buruk lawan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ujar baginda Muhammad 2 rakaat salat fajar. Salat fajar itu 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia lawan seisi-isinya. Ini sudah pernah kita jabarkan hadisnya. Jadi 2 rakaatnya lebih baik daripada dunia lawan seisi-isinya. Surah yang dibaca bang apa? Semalam sudah disampaikan. Kalau seperti yang disebutkan di dalam kitab nama At-Targhib wa Tarhib karangan Al-Imam Al-Hafidh Al-Munziri, beliau mengatakan di situ disebutkan beliau hadis ketika menyebutkan tentang sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Ayat pertama, surah pertama dibaca di rakaat pertama itu qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang kedua adalah qul huwallahu ahad. Tapi para ulama kita juga menyebutkan riwayat yang dimana manakala orang-orang kita membaca 2 alam tarakai, alam nasyrah lawan alam tarakai, maka itu pun juga sangat bagus dibaca untuk solat sunnah qabliyah subuh. Makanya semalam sudah disebutkan ada orang bahari, ini orang bahari kita menyuruhkan bila sembahyang qabliyah subuh itu baca 2 alam nasyrah dan alam tarakai. Bahkan ujar sini bila ada tuh kita ini bisian penyakit, maka penyakit itu akan rakai di sini. Dasar bebujuran itu dari segi kedokteran, orang-orang yang nyata dulunya bangun sungsung. Kadang awapang bangun jam 7. Ya Allah toh, ada menggawi qabliyah mana digawi sudah melandau nita. Artinya orang ini bangun sungsung. Bangun sungsung itu sudah untuk menjaga kesehatan. Apalagi mengambil air wudhu, melakukan aktivitas-aktivitas yang lain yang menunjang akan kesehatan. Makanya bila orang garing itu anjurkan kayak itu membuat sehat. Nah 2 rakaat ini sebelum subuh. Nah kayak kita ini insya Allah nak Tuhan ini tegawi aja bang ya kalau tapi nak anum nang kanakan itu disuruhkan untuk menggawi qabliyah subuh terlebih penting. Rawahu Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atani bisiwak khairun min 70 rak'atin bighairi siwak. Rawahu Darqutni. La ilaha illallah. Ini hadis sangat simpel. Tapi bila kita menggawi akan gawian ini, maka pahala yang kita dapatkan berlipat-lipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 2 rakaat yang kita kerjakan ujar Nabi Muhammad dengan menggunakan bersiwak. Sebelum sembahyang kita bersiwak. Ya kata khairun min 70 rak'atin bighairi siwak. Lebih baik daripada 70 rakaat yang kita lakukan dengan tanpa siwak. Itu umum di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau di dalam bulan Ramadannya. Nah, itu berlipat-lipat ganda lagi pahalanya. Makanya siwak itu penting. Ujar para ulama walau bi tarfis thawb, sekalipun dengan ujung baju kita ini nah. Itu. Para ulama-ulama gitu. Kalau hendak bersiwak menggunakan bagus lagi. Tapi kalau bulan puasa, ada sebagian para ulama yang mengatakan as-siwak setelah zuhur ini makruh. Tapi ada juga yang mengatakan kada makruh. Nah, yang mengatakan makruh kenapa? Karena membuat mulut kita ini kada bau banar gitu nah. Karena muntung orang puasa itu dasar bagusnya nang bau banar. Kenapa jadi bagusnya bau banar? Karena bau mulut orang berpuasa itu ujar baginda Muhammad la khalufu famil shaim atyabu min rihil misk. Orang nang bila puasa muntungnya bau, maka bau muntungnya itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak harum misik. Mantap muntung orang nang berpuasa.
Nah, orang berpuasa ini dasarnya kalau pasti muntungnya tuh bau. Makanya bila imbah zuhur, jangan tapi para-para apa pendaron kawan nih kada. Di muka-muka kawan bepender sudah tahu seorang berpuasa. Orang berpuasa ini kayak apa aja pasti bau sudah muntungnya. Nah, tapi di sisi Allah bau mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak harum misik. Jadi 2 rakaat lawan siwak bersiwaknya, makanya siwak ini ujar baginda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah wa fi riwayah inda kulli wudu. Jakanya siwak ini ujar baginda Muhammad kada memberatkan umat-umatku, sungguh akan aku suruh terus umatku itu memakai siwak ketika apa? Salat lawan ketika berwudu. Nah, itu sangat bagus menggunakan siwak. Di waktu-waktu yang lain seperti baca Al-Quran, sebelum baca Al-Quran, sebelum berzikir, itu juga dianjurkan bersiwak. Nah, siwak dalam segi artian orang-orang kita ini sikat gigi itu apakah masuk dalam kategori siwak? Ya, sikat gigi masuk dalam kategori siwak. Tapi jangan sikat gigi yang bawa kemana-mana. Karena sikat gigi pengganti siwak, lalu sikat gigi, kenapa jurang nih? Kawan nih sembahyang bawa sikat gigi, sunnah walai aja. Sunnah. Sikat gigi ada tempatnya kata. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang ke-27 ini yang disebutkan oleh Habib Umar. Makanya ulun bawa pula di sini kitab Al-Asanid Al-Jaliyah. Di sini hadis yang disebutkan oleh Habib Umar itu yang ke-27 ini adalah hadis musalsal bil awwaliyah. Biasa kalau para ulama-ulama kita itu menyampaikan akan hadis-hadis Nabi, mereka pasti menyampaikan pertama kali hadis yang disampaikan adalah hadis yang akan kita baca ini. Lalu disebut dengan hadis awwaliyah. Setiap pembuka majelis dibacakan hadis itu. Setiap orang pertama belajar dibacakan hadis itu. Hadisnya sangat luar biasa. Kalau di sini Syekh Yasir Asy-Syuhairi yang datang semalam itu sanad tentang satu hadis ini tersambung sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ujar sirin ila anqal wa huwa Sufyan ibn Uyainah an Amr ibn Dinar an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr ibn al-As an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadisun sahihun rawahu Ahmad. Ini hadis berkasih sayangan. Ujar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun, orang-orang yang berkasih sayangan itu yarhamuhumur rahman, maka mereka akan dikasih sayangi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengasihi, apakah di sini disebutkan mengasihi sayangi manusia saja? Ada. Apakah kita para laki-laki disuruh untuk mengasihi bebinian saja? Kada. Nang bebinian mengasihi lelakian saja? Kada. Seberataan makhluk. Yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu. Maka rahmatilah man fil ard. Makhluk Allah Ta'ala yang ada di permukaan dunia. Yarhamkum man fis sama. Manakala kita kasih sayang kepada makhluk Allah Ta'ala, baik manusia atau benda-benda lainnya ataupun hewan-hewan, kita kasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah Ta'ala tersebut, maka penghuni langit akan kasih sayang dengan kita. Ada ulun pernah mendengar cerita, orang ini Masya Allah tabarakallah luar biasa. Manakala beliau berjalan, bukan mendengar cerita lagi, tapi kami merasakan dan kami melihat dengan sosok orang ini secara langsung. Orang ini berjalan. Bila sirin berjalan itu la ilaha illallah. Kadang kayak bagian kita, pun kita berjalan gedagum. Ya kalau tahu kerasaan kita berjalan ini beliau ini orang alim ini, manakala beliau berjalan menjajakan betis ke permukaan tanah itu gamat benar. Pernah suatu murid bertakun, guru, kenapa pian begamat pada berjalan? Ujar sirin, aku kada hendak menyakiti nang aku jajak tuh. La ilaha illallah. Nang dijajak apa? Tanah, batu. Aku di sini kada hendak menyakiti makhluk Allah Ta'ala tersebut. Masya Allah tabarakallah. Sampai nang kaitunya. Ya Allah.
Mereka kasih sayang dengan hewan-hewan. Ada binatang yang mati, dibiarkan orang yang letak. Beliau melihat binatang mati, binatang tikus. Sudah pernah ulun ceritakan lawan pian tikus mati. Saking kasih sayangnya sidin lawan binatang, diambil sidin, ditabuk sidin tanah, ditanam sidin. Ya Allahan akhlak tak. Orang-orang nang itu sangat jarang lagi kita temukan nang itu. Dari 1000 paling sikung nang itu tuh langka. Ya Allah tuh, wah tikus juga gini aja. Tikus semua kalau Allah Ta'ala lain dah makhluk. Bila kita merahmati juga, bila kita merasa kasih juga, tanam, minimalnya tanam. Masya Allah, tabarakallah. Kalau orang kira tikus mati, terus timbai ke sungai. Tahuai lagi yang nata, sampai bangkak paparutannya kata urusan. Mana kalau harutnya kata tahuai lagi? Nah, itu kita. Tapi kalau orang-orang la ilaha illallah, mereka kasih sayangnya itu bukan hanya dengan manusia. Lawan manusia itu sudahnya luar biasa, tapi lawan hewan itu juga. Kasih sayangnya lawan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain luar biasa. Oh ya Allah. Kalau kita melihat kenapa daun tengah jalan. Daun tengah jalan kita butik. Kita nang berjalan rajin melihat daun ada di pinggir jalan, kita butik itu ke lalantihan tangan kita dah. Daun, kembang, apalagi ini itu dan lain sebagainya. Itu makhluk hidup, makhluk Allah Ta'ala. Ya Allah, lain dasar mengganggu jalanan orang itu karena apa? Tapi ini kalau Masya Allah tabarakallah keaktifan tangan kita nih melihat negara itu tuh lalu jahat menjumput tak orang kasihi lawan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Kemudian apa? Apabila kita mengasihi makhluk Allah Ta'ala yang di dunia, seluruh makhluk Allah yang ada di langit itu akan merahmati dan mengasihi juga lawan kita. Bila kita kasih sayang lawan makhluk Allah, maka Allah akan memerintahkan lawan para malaikatnya untuk mengasihi akan orang tersebut. Dan ini dikatakan oleh sebagian para ulama adalah diperuntukkan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifat rahmatnya sidin sangat luar biasa. Makanya para malaikat, manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan inni uhibbu fulan, aku cinta lawan hambaku fulan, maka cintai wahai Jibril. Ujar Jibril pulang mengatakan lawan seluruh para penghuni langit. Ujar para penghuni langit apa? Ujar Jibril mengatakan kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah dan aku cinta lawan hamba Allah Ta'ala tersebut, maka cintailah. Itulah orang-orang yang berkasih sayangan. Lawan dia bilang ada disebutkan dalam satu riwayat. Nanti kelak, manakala seluruh manusia itu berada di padang mahsyar, ketika matahari tinggal berada sejengkal di atas kepala kita semua, ketika itu ada sekelompok orang yang dikasihi oleh Allah, yang ditolong oleh Allah. Mereka adalah al-mutahabbuna fiyya, orang-orang yang berkasih sayangan karena Allah. Semasa mereka hidup di dunia, maka mereka akan mendapatkan kenaungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang ke-28, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zurul qubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Nabi memerintahkan kepada kita untuk menziarahi kubur. Di awal-awal Islam, orang Muslim itu dilarang untuk ziarah kubur. Karena kenapa? Ada sebagian di antara mereka yang dasar meminta lawan kuburan. Itu dasar orang-orang jahiliyah dahulu sebelum Islam itu kayak itu. Bila ke kuburan itu dia meminta lawan yang di kuburan karena mereka belum ada bertuhan. Sementara orang-orang kita setelah difahamkan oleh baginda Muhammad tentang syariat, dipahamkan oleh baginda Muhammad tentang hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu napa umat Islam paham ketika itu? Ujar baginda Muhammad, ala fazuruha, sekarang kalau ada ziarah silakan ziarah, diperbolehkan oleh Nabi ziarah, diperbolehkan. Makanya terkadang kesian dia kan melihatnya ada kuburan kuitan orang sampai rumputnya tuh setinggi awak. Rumputnya setinggi awak. La ilaha illallah. Berarti ini orang pernah menjangkuki lah, pernah melangi lawan kuitan yang ada dalam kubur lah, sampai kayak itu setinggi awak. Kenapa tangannya itu rumput? Ya Allah, ya Rasulullah,
Nabi aja menyuruhkan zurul kubur, ziarahi kubur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Inti daripada kita ziarah kubur, fa innaha, karena sesungguhnya ziarah itu dari baginda Muhammad tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kita lawan perihal akhirat. Ketika kita ziarah kubur, nang kita ingatkan, oh kita pacang gaya tujuannya, berarti kita ini harus disuruh berpikir panjang. Bukan hanya ketika kita ziarah sudah hai, kada. Kita disuruh ketika kita ziarah memikirkan, oh, unda pacang gaya tujuan. Berarti apa persiapan yang harus unda persiapkan untuk alam kubur unda kenanya. Nah, itu inti daripada segala sesuatu ketika baginda Muhammad menyuruhkan untuk ziarah kubur. Mengingatkan lawan akhirat, lawan agar orang-orang kita mempersiapkan bekal. Ziarah boleh ziarah karena larangan. Ziarah ke Kuitan lebih utama. Ini ada orang ziarah ke wali-wali Allah Ta'ala nomor 1. Ziarah Wali Songo tiap tahun. Menziarahi Kuitannya harau. Kada bisa lalu wayah-wayahnya aja. Ini terbalik namanya manusia gini. Nang memerlukan doa pian itu adalah Kuitan pian yang lebih utama. Kalau para wali-wali Allah Ta'ala itu dengan tanpa pian mendatangi pun mereka sudah mulia. Tapi Kuitan pian, amun kada pian datangi, amun kada pian elangi, amun kada pian hadiahkan bacaan Al-Quran, dari siapa mereka dapat ganjaran doa-doa? Dari orang muslimin muslimat. Diceritakan di dalam kitab I'anatul Talibin, ada cerita di situ menceritakan bahwa ada orang soleh bermimpi melihat di salah satu pekuburan di Al-Kah. Ketika itu sebutan orang berabutan. Lawan apa? Lawan rahmat yang diturunkan oleh keberkahan yang diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun rahmat, turun keberkahan. Jadi napa berabutan orang. Ada salah satu dari napa orang yang ada di situ kadompat berabut. Lalu ujar orang soleh ini di para kisidin. Kenapa pian kadompat berabut? Ujar orang itu napa mengatakan, kalau ikam hendak tahu, udah tangi di pasar Anu. Tuh kena ada ikam tamu tokonya nang kayak ini, tuh ada kena anakku di situ. Keesokan harinya datang Sidin ke pasar tersebut, ternyata ditemui Sidin toko. Di toko itu ternyata ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Lalu ditakuni oleh Sidin, mana Kuitan pian? Kuitan lu sudah meninggal. Di mana depo kuburan Anu? Pas sesuai dengan apa yang di dalam mimpi Sidin tadi itu. Beberapa waktu setelahnya melihat pulang Sidin dengan orang tersebut, yang lain tuh pasti sudah berabut. Di mimpi Sidin yang kedua, orang itu umpat juga berabut. Jadi Sidin, kenapa pian umpat juga berabut pulang nih? Semalam santai aja pian duduk ada berabut. Lah ujar Sidin, bila pian hendak tahu, udah tangi kena di pasar Anu, di tempat Anu. Ternyata apa? Anak Sidin meninggal dunia. Karena lagi nang tukang kirimi. Biasa kiriman ekspres JNT langsung ke alamat rumah. Setiap hari sampai langsung ke alamat yang dituju. Yang letak tekanannya karena lagi nang mengirimi, lalu berperabot lagi nah. Dan berperabot kenapa? Orang-orang muslim mukmin yang mendoakan Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu yang diharap oleh orang-orang yang kada mendoakan lagi. Bila ada masih yang mendoakan, kada perlu jadi sini berabut, karena ada aja lagi yang mendoakan unda. Mana kayak itu juga atau kita merasakan gina. Yang kata, makanya ujar kita semalam, apabila kita hendak diziarahi oleh anak-anak kita, maka kita berdahulu gambarkan lawan anak kita rajin ziarah lawan Kuitan kita. Jadi anak tuh merekam, oh bahwa si Kuitan ini rajin ziarah. Karena anak pian rajin juga menziarahi pian kalau pian sudah wafat meninggal dunia. Nah, anak kita. Oleh karenanya ya mudah-mudahan kita berdoa, mudahan karena kubur-kubur kita menjadi taman surga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kubur-kubur kita nanti kelak manakala kita wafat meninggal dunia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang penuh dengan anugerah yang luar biasa dari Allah. Amin Allahumma amin bisri Nabi wa ali Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.